Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Kif halukum hadha as-sabah? Bikhair. Bikhair, Alhamdulillah, Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Sabahul khair. صباح الشرور. Sabahun nur. Sabahus sururi was sa'adah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, ya, maka hitungan kamu itu tidak akan bisa mencapai akhir, ya. La tuhsuha. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat tersebut juga akan sampai kepada kita. Baik. Al-yawm insyaallah nuwasilu darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita fi qawaidin nahwi, ya, tentang qawaid atau kaidah-kaidah nahwiyah, ilmu nahwu, seperti yang kita sudah mulai kemarin pada kelas perdana. Alhamdulillah. Al-yawm insyaallah yaumuna atsani. Yaumuna atsani, hari kedua kita dalam belajar, ya, kelas nahwu, ya, belajar ilmu nahwu insyaallah. Baik, bil ams, ya, kemarin akhadna ba'd ad-durus, ya, kita sudah ambil beberapa pelajaran, ya, di awal dari kelas nahwu ini, ya, dan sini kita akan coba simpulkan lagi supaya nyambung dengan apa yang akan kita pelajari nanti. Nah, kemarin kita sudah singgung, ya, tentang 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu ada isim, ya, kemudian ada namanya fi'il, ya, kemudian ada namanya huruf. harf. Ya, harf atau huruf, ya. Oke, sebentar ini kita hilangin dulu. Oke. Kemarin kita, ya, ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, sedangkan harf itu adalah selain keduanya, ya. Dia bukan isim dan juga bukan kata kerja. Simpelnya seperti itu. Dan kita di sini akan fokus pada isim, ya. Kita akan fokus pada isim dulu, ya. Apa saja yang dibahas dalam ilmu nahwu tentang isim. Kemudian, ya, setelah kita bahas tentang isim, isim itu adalah kata benda atau kata yang tidak terikat dengan waktu. Kemudian kita masuk pada istilah yang namanya i'rab. Ya, i'rab, ya, i'rab ada 2, ada i'rab pada fi'il, ada i'rab juga di isim. Nah, dan kita akan fokus pada isim dulu, ya. I'rab, ada yang masih ingat apa arti i'rab, ya, secara simpelnya? I'rab itu apa? Perubahan akhir. Ya, perubahan akhir kata, ya, perubahan akhir kata, ya, entah itu berubahnya harokat atau berubah huruf, ya, di akhir kata. Nah, itu kita sebut dengan i'rab, ya, kita sebut dengan i'rab, tentu dengan penyebab, tentu dengan penyebab, ya. Penyebab biasa disebut dengan amil, ya. Ada yang namanya amil, artinya yang menyebabkan kata berubah jadi dhammah, ya, menjadi fathah atau menjadi kasrah. Nah, berikutnya, kalau kita belajar isim, ya, i'rab, maka isim, i'rab dalam isim itu ada 3. Ya, i'rab dalam isim, ya, dalam isim itu ada 3. 1, ada namanya apa? Rofa. Ya, ini istilah yang dipakai. Jadi perubahan-perubahan itu dengan istilah ini. Ada perubahan dalam keadaan rofa, ya, biasa ditandai dengan apa? Dhammah, ya, dengan dhammah. Kemudian, ya, untuk i'rab isim yang kedua ada namanya apa? Dalam keadaan nasab. Ya, biasa ditandai, kita bilang biasa, ya, ditandai dengan apa? Fathah, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada, ya, keadaan jar. Ya, biasa ditandai dengan apa? Dengan kasroh. Ya, ingat
kata biasa ditandai berarti ada tanda-tanda yang lain. Nah, oke. Oke, mohon maaf. Oke, berikutnya ya kita mute dulu oleh semuanya. Berikutnya ya, setelah kita ambil ini semua ya, kita sudah kenal, kemudian kemarin kita sudah mulai ambil keadaan daripada rofa. Apa saja itu kata-kata yang dalam keadaan rofa dan biasa ditandai dengan dhammah. Ya, kemarin kita sudah ambil yang pertama itu apa? Fa'il. Ya, kita sudah ambil karena kita sudah di sini ya. Ini untuk murojaah dulu sebelum kita menyambung pelajaran kita yang kemarin. Fa'il, kemarin kita sudah singgul, fa'il itu apa? Pelaku dalam sebuah kalimat. Ya, dalam sebuah kalimat. Nah, pelaku dalam sebuah kalimat. Ya, ingat kalau belajar nahwu itu maudhu'nya ya atau tema dalam belajar ilmu nahwu itu adalah kalimat. Berbeda dengan ilmu shorof ya. Kalau shorof itu kata, sedangkan kalau nahwu itu ya pembahasannya adalah pembahasan kalimat. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah ambil satu, yang pertama itu namanya fa'il. Fa'il itu kita artikan namanya pelaku ya dalam sebuah kalimat. Dan kemarin kita sudah ambil syarat-syaratnya. Syarat untuk menjadi fa'il pertama harus, ya ini kita akan buka ya, harus datang setelah fi'il. Ya, harus datang setelah fi'il. Sebentar, kita ini sudah lewat. Oke. Kita kemarin sudah di sini ya. Jadi tahu ya apa yang sedang kita pelajari sekarang. Kita sekarang di pasal 1 keadaan rofa ya, nanti ada keadaan nasab, nanti ada yang keadaan jar. Kita sekarang masih di keadaan rofa. Pelajaran satunya untuk keadaan rofa itu apa? Fa'il ya. Di sini kita pakai ini bagian ke-1, fa'il bagian ke-1. Baik. Ciri-ciri dari fa'il ya atau syarat dari fa'il, kita bikin pelaku dalam sebuah kalimat itu harus datang setelah fi'il. Oke. Berikutnya harus dalam keadaan marfu, pasti ya, karena kita sedang belajar kata-kata yang dalam keadaan marfu dan biasa ditandai dengan dhammah pada beberapa jenis isim ya. Oke. Kita kemarin baru sampai di sini ya, dan kita ambil di sini tidak terlalu dalam untuk pendalamannya. Nanti kita akan ambil dengan contoh-contoh yang ada. Baik. Untuk murojaah yang kemarin sampai di sini, ada pertanyaan silakan. Belum ada ya, belum ada pertanyaan. Ini tadi ana mute all ya. Di di mute semua mic-nya supaya lebih kondusif. 6. Tafadhal Handayana. Ya. Ini kan ada ada semacam penegasan di sini. Ditandai dengan harokat dhammah pada beberapa jenis isim. Berarti kan ada jenis isim yang lain yang tidak ini. Bisa di ini. Benar. Ada beberapa makanya ini keadaan ya atau istilah rofa ya. Ini kita familiarkan dulu ya. Rofa itu biasa ditandai dengan dhammah. Biasa. Nah, ini kata biasanya harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena ada beberapa kata ya, beberapa jenis kata dia dalam keadaan rofa tapi tandanya bukan dhammah. Nah, apa saja itu? Nanti kita akan pelajari ya. Tapi yang penting istilah rofa ini kita tahu dulu ya, bahwa apa saja yang dalam keadaan rofa itu biasa ditandai dengan dhammah ya. Nanti kalau ini sudah familiar, ini kita sudah pahami ya. Contoh, kita kasih contoh misalnya ya. Ya, ini supaya terjawab sedikit ya. Contoh misalnya kalau kita bilang di sini koma Muhammadun ya, koma Muhammadun artinya apa? Muhammad berdiri ya, Muhammad telah berdiri. Ini ya predikatnya atau pekerjaannya, ini pelakunya. Kita lihat di sini pelaku dalam keadaan dhammah. Nah, sekarang coba Ustadz beri contoh satu aja ya gitu ya. Beri contoh satu aja yang kalau dia dalam keadaan rofa ya sebagai pelaku dalam kalimat itu tidak ditandai dhammah. Contohnya adalah ya koma ar-rajulani. Nah, apa arti koma ar-rajulani? Ya, artinya dua orang laki-laki itu telah berdiri. Nah, sekarang kita bilang ini pelaku. Ar-rajulani ini adalah pelaku
atau kita istilahkan dengan namanya fa'il. Dan fa'il itu dalam keadaan rofa, dirofakkan. Ya, kalau sudah dirofakkan namanya istilah marfu'. Ya. Tetapi tandanya bukan dhammah. Mana tandanya? Tandanya adalah alif. Ya, ini alif yang ini tanda sebagai dia, ya, bahwa dia sebagai fa'il yang marfu'. Kok alif Ustadz? Kenapa? Karena jenisnya berbeda dengan Muhammad. Kalau Muhammad ini jenisnya tunggal, ya, jenisnya dengan jenis isim mufrad namanya. Tapi kalau rojulani ini jenisnya beda, namanya jenis isim musanna atau kata benda ganda yang bermana ganda. Nah, kalau ganda dia rofaknya, keadaan rofaknya tidak ditandai dhammah, tapi ditandai dengan dengan alif ini. Ya. Nah, alif ini nanti dia bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah ke huruf yang lain ketika keadaannya berubah, ketika dalam keadaan nasab misalnya, ya, atau dalam keadaan jar. Tapi di sini pembahasannya belum kita ke situ. Tapi ini sebagai contoh bahwa ada isim selain, ya, yang kita sebut tadi, ya, isim mufrad itu bukan dengan dhammah, ya, makanya perlu kita garis bawahi di sini tadi, ya, ditandai dengan harokat dhammah pada beberapa jenis isim. Nah, beberapa jenis isim ini kita akan pelajari nanti sudah belajar tentang kita belajar tentang tanda, ya, belajar dengan tanda-tanda. Jadi ada nanti pembahasan tentang pembagian isim, ya, pembagian jenis-jenis isim kalau ditinjau dari tanda-tandanya, ya, tanda-tanda ketika dia rofa tandanya apa, ketika dia nasab tandanya apa, ketika dia jar tandanya apa. Nah, mudah-mudahan terjawab Kak Hendayana. Nah, Ustaz. Syukran. Oke, itu sebagai contohnya, ya. Nah, baik, afwan. Oke, sekarang kita akan lanjut, ya, di sini penjelasan fi'il sesuai dengan fa'il dari sisi jenis. Ini kemarin sudah sempat kita ambil di akhir-akhir pelajaran kita kemarin, ya. Jadi fi'il, ya, ingat fi'il itu artinya apa? Kata kerja, ya. Ini kalau sempat kita lupa, ya, tentang apa itu fi'il atau itu fa'il, ketukar, ini bisa berbeda, ya, cara memahaminya. Fi'il, ya, atau kata kerja sesuai dengan fa'il, sesuai dengan pelakunya dari sisi jenis, ya. Jenis nanti kita akan kenal istilah namanya muzakkar muannas. Muzakkar itu untuk maskulin, ya, atau laki-laki, ya, sedangkan muannas adalah untuk yang feminim, ya, untuk perempuan. Nah, contoh itu ada di contoh dari 1 sampai 12, ya. Jadi 1 sampai 12 ini memberikan contoh bahwa fi'il itu sesuai dengan fa'il, atau boleh kita balik, fa'il akan sesuai dengan fi'il dari sisi jenisnya. Kita akan baca coba, ya. Contohnya qama Muhammadun, ya, Muhammad telah berdiri. Jalasa ar-rajul, ya, laki-laki itu telah duduk. Jalasa telah duduk, ar-rajulu laki-laki itu. Ya, cara menyusun kalimat, kata kerja dulu, baru itu ada fa'ilnya atau pelakunya. Jalasa ar-rajul, laki-laki itu telah duduk. Telah duduk laki-laki itu. Boleh, ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia biasanya kita menerjemahkan kalimat subjek dulu, baru itu predikat. Ya. Jadi cara menerjemahkannya kita sesuaikan dengan struktur Indonesia. Walaupun dalam bahasa Arab diterjemahkan atau disusun predikat dulu, habis itu subjek. Kalau Indonesia subjek dulu baru predikat. Ja'a waladun, ya, telah datang seorang anak. Ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Ini kita akan baca sampai nomor 12 melihat bahwa membanding-bandingkan mana itu yang kita sebut bahwa fi'il sesuai dengan fa'il dari sisi jenis. Ya. Nomor 4, yakumu Muhammadun. Ya, ini koma, ini yakum. Nah, ini maknanya sama tapi waktunya yang berbeda. Ya, koma itu fi'il mudhari. Namanya ada istilah namanya apa? Fi'il mudhari. Ya, apa itu fi'il mudhari? Ada yang tahu di sini? Yang sedang. Yang sedang, ya, yang sedang atau yang akan, ya. Fi'il mudhari biasanya dua fungsi, bisa bermakna untuk sedang atau bisa bermakna akan datang yang dekat.
Ya. Yaqumu Muhammadun artinya Muhammad sedang berdiri. Ya. Atau fi'il mudhari ya. Ini pembahasan kalau mudhari sedikit nanti kita akan bahas juga dalam ilmu nahwu. Tapi kalau mau lebih dalamnya itu dibahas dalam ilmu shorof ya, perubahan-perubahan ya setiap pola kalau 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf maksimal itu dipelajari dalam ilmu shorof. Tapi di sini yang kita pelajari apa? Pelajari pelakunya ya, pelaku dari fi'il. Yaqumu Muhammadun, Muhammad sedang berdiri. Ya, yajlisur rajulu. Ya, laki-laki itu sedang duduk ya. Yaji'u waladun ya. Seorang anak itu sedang ya, sedang datang ya, sedang datang. Bukan kalau telah berarti sudah berlalu, kali ini sedang ya dalam perjalanan datang. Yaji'u waladun. Nah, semua ini kita lihat ya, kata-kata ini namanya ini bermakna lampau ya. Itu biasa diistilahkan dengan fi'il apa? Madi. Fi'il madhi ya, fi'il madhi ya. Sedangkan ini bentuk untuk fi'il sekarang ya, maknanya sekarang kita sebut dengan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ya, mudhari ini ya, fi'il mudhari ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Tapi tidak terlalu dalam kita bahas itu, yang kita bahas adalah fa'ilnya, pelakunya. Nah, kita lihat di sini ini semuanya pelakunya laki-laki ya, dengan model kata seperti ini lampau, ini yang sekarang. Ya, sekarang kita lihat kalau dia pelakunya perempuan seperti apa. Nah, kita akan bandingkan ini perbandingannya dengan yang ini. Sedangkan yang ini nanti perbandingannya dengan yang ini. Ya, kita lihat di sini nomor 7. Qamat Aisyatu ya, Aisyah telah berdiri. Apa perbedaan antara yang ini sama yang ini? Dia Ya, perempuan. perbedaannya ada pada kata Dia ya, perempuan. kalau ini untuk Aisyah ya, maka dia pakai kata yang koma itu menjadi komat. Ya. Apa yang berubah? Tambahan ya, ada tambahan tak sukun ya. Jadi fiil itu dia berubah-ubah dan ada sekitar 14 subjek. Tapi di sini kita fokus pada 2 dulu, yang laki-laki maupun yang perempuannya. Kalau laki-laki ini koma ya, sedangkan kalau kita untuk pelaku perempuan ya, kalau subjek perempuan kita pakai tak sukun, komat ya, komat, kode komat as-salatu ya. Makanya kenapa kalau kita sering dengar orang komat ya, iqomah, dibilang apa? Kode komatis salah ya, artinya telah berdiri sholat ya, maksudnya bentar lagi mau sholat nih ya, sholat sudah ditegakkan ya, jadi siap-siap untuk membuat saf. Pada komat ini komat as-sholah, tapi karena bertemu 2 sukun jadi di sini ditambahkan, dikasih kasroh ya supaya bisa dibaca, maka menjadi kode komatis sholah, kode komatis sholah. Kenapa as-sholah pakai kata komat ya? Karena ada sukun. Karena ya as-sholah di sini ada tak marbutoh namanya. Tak marbutoh sama dengan ini, Aisyatu, al-mar'atu ya. Tak marbutoh biasanya itu sebagai tanda bahwa kata tersebut dia adalah muannas ya, atau feminim atau perempuan ya, perempuan. Jadi kata as-sholatu dalam bahasa Arab itu kategorinya muannas atau perempuan ya. Di sini dalam bahasa Arab kita harus tahu ya, kata itu dibagi 2 ya, dari sisi jenis ada mudzakkar, ada muannas, dan ini tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya, tidak ada hubungannya dengan manusia. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya. Maksudnya adalah dalam bahasa Arab memang kata-kata benda ya, khususnya kita kata benda dulu. Kata benda itu dibagi 2 jenis, ada mudzakkar, ada muannas, dan tidak ada hubungannya dengan manusia. Nah, kita ambil contoh misalnya jilbabun. Ya, tulisannya begini, jilbabun. Jilbabun ini kategorinya laki-laki atau perempuan? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh di belakang. Ya, tidak ada tak marbutoh. Nah, jilbab ini dipakai perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dipakai oleh perempuan, berarti nggak ada hubungan dengan manusia. Mau dia dipakai laki-laki, dia dipakai perempuan, ya nggak ada hubungannya dengan manusia. Kalau dia mudzakkar ya mudzakkar. Kalau dia muannas ya muannas. Tidak ada hubungannya dengan manusianya. Ya. Ada kolan suatun.
Apa arti kolan suatun? Peci. Peci. Ya, peci yang pakai peci perempuan atau laki-laki? Laki. Laki-laki. Ya, tetapi kolan suatun ada ta marbutoh di belakang. Dan ini Mu'an. kategorinya Mu'annas. mu'annas. Jadi nggak ada hubungannya dengan manusia. Ya, dalam bahasa Arab memang seperti itu. Ya, kata itu dibagi dua jenis. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Tidak ada jenis yang ketiga. Nah, oke. Kalau dalam bahasa sepengetahuan kami ya, ada dalam bahasa Jerman kalau tidak salah ya, itu ada jenis ketiga netral. Ya, makanya kenapa tidak heran bahwa LGBT ya itu munculnya dari sana. Ya, munculnya dari sana kenapa? Karena dari sisi bahasa saja itu mereka membagi tiga jenis ya. Ada feminimnya, ada maskulinnya, sama ada netral. Ya, sedangkan manusia tidak seperti itu ya. Pasti antara mudzakkar atau muannas. Nah, oke, kita lanjut tadi. Jadi fiil ya sesuai dengan fa'il dari sisi jenis ya mudzakkar maupun muannas. Kita lihat di sini jalasa ya menjadi jalasat. Jalasat al-mar'atu ya, perempuan itu telah duduk. Ja'a menjadi ja'at ya, tambahkan tak sukun di belakang untuk supaya mensinkronkan bahwa pelakunya muannas, maka fiil juga harus bentuknya muannas ya. Maka salah kita bilang qomat Muhammadun misalnya. Nah, ini salah ya. Ini kita bisa bilang pelecehan nih ya, Muhammad dianggap muannas ya. Begitupun ya kita bilang misalnya qoma Aisyah ya, qoma Aisyah tuh. Nah, ini juga tidak boleh ya. Berarti Aisyah dianggap laki-laki, tidak boleh ya. Jadi harus sesuai muannas mudzakarnya. Nah, netralnya begitu, normalnya seperti itu ya. Lanjut kita ke kata yakum. Ini tadi menjelaskan tentang fiil ya, fiilnya itu adalah fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Ya, kalau fiil mudhari untuk bermakna sekarang, kita lihat kata yakumu itu berubah menjadi takumu. Ya, coba kita lihat sini ya. Jadi yang berubah apanya? Yang berubah huruf ya-nya menjadi huruf ta. Yakumu menjadi takumu. Ya, menjadi takumu. Jadi kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya juga untuk perempuan untuk yang fi'il mudhari ya. Fi'il untuk kata kerja sekarang. Ya. Takumu Aisyatu. Aisyah sedang berdiri. Tajlisu ya, dari kata yajlisu, ia-nya kita rubah jadi tak, menjadi tajlisul mar'atu. Ya, perempuan itu sedang duduk. Yaji'u menjadi taji'u. Ya, taji'u bintun ya, telah datang seorang anak perempuan atau sedang datang ya, sedang dalam perjalanan seorang anak perempuan. Taji'u bintun. Nah, oke, untuk poin yang bagian A, apakah ada itu pertanyaan? Silakan. Oke, tidak ada ya. Nah, oke. Tadi kita coba ini lagi ulang ya, ada istilah kita di sini kita coba tuliskan istilah-istilah yang sudah mulai kita pakai ya. Ada tadi namanya fiil ya. Ada fiil madhi ya. Nanti silakan yang mungkin ada di antara teman-teman mungkin yang masih belum familiar dengan istilah-istilah ini ya. Jadi kita tuliskan di sini nanti di screenshotnya. Fiil madhi artinya kata kerja lampau ya, lampau ya. Kemudian ada istilah namanya fiil mudhari ya, ini untuk kata kerja sekarang ya. Kata kerja sekarang lebih simpelnya kita artikan simpel itu kata kerja sekarang. Oke. Kemudian tadi ada istilah mudzakkar muannas ya. Kalau mudzakkar laki-laki itu artinya apa ya, laki-laki ya, laki-laki atau kita bilang maskulin ya. Maskulin berarti berlaku untuk kata benda mati juga. Kemudian ada namanya muannas ya, muannas seperti ini ya, kita sebut dengan perempuan ya atau feminim ya, feminim. Nah, ini nanti feminim ya, benar. Silakan ini di screenshot ya, atau ya lagi susah untuk nulisnya, silakan di screenshot saja. Nah, oke. Setelah itu kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut poin berikutnya ya. Oke.
Sebentar. Bagian B. Fi'il domir huwa untuk isim mudzakkar. Fi'il domir hiya untuk isim muannas. Oke, di sini ada istilah baru lagi, ya. Fi'il kata kerja, ya. Domir, apa itu domir? Domir Ganti. itu kita istilahkan apa? Subjek, ya. Atau kita bisa sebut dengan apa? Kata ganti. Ya. Nanti ya orang kalau belajar sorof namanya ya ilmu sorof itu namanya istilah tasrif istilahi. Ya. Artinya apa? Itu mengurai kata kerja seperti ini kata koma itu diurai dalam 14 kata ganti. Ya, 14 kata ganti dalam bahasa Arab itu maknanya kalau di kita itu ada sekitar 6 ya, 6 kata ganti. Itu kalau di bahasa Arab itu jadi 14. Ya, kenapa jadi 14? Karena untuk satu orang, dua orang beda. Untuk laki-laki perempuan berbeda. Ya, sedangkan di Indonesia tidak ada perbedaan itu, ya. Mau kamu laki-laki, kamu perempuan, bahasa Indonesianya kamu. Ya, berbeda kalau di Arab, ya. Kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Dan itu kata kerjanya berbeda. Ya, makanya jadi 14. Nah, oke, kita lanjut tadi. Ya. Fi'il domir huwa. Ya, kalau kita belajar kata kerja, ya, itu kalau kita ini domir huwanya, ya, kita bikin coba tabel di sini, ya, sekilas. Oke, kita bikin tabelnya di sini sebentar. Oke, silakan. Ya, ada tamu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bikin di sini tabel kecil, ya, untuk memberikan gambaran. Ya. Jadi kata koma tadi, koma, ya, ini domir huwa, di sini ada domir hiya, dan semuanya ini ada 14 yang kita sebut huwa dan hiyanya dulu, ya. Kalau huwa itu koma, ya, sedangkan hiya itu jadi apa? Komat. Ya, maka ini maksudnya adalah fiil, ya, untuk domir huwa itu untuk isim mudzakkar, ya. Jadi domir huwa, apa arti huwa? Huwa itu artinya dia laki-laki, ya, sedangkan hiya artinya apa? Dia Perempuan. Ya. Nah, kalau kita mau bikin kalimat, ya, kalau pelakunya itu mudzakkar, maka pakai kata kerja untuk domir huwa, ya, huwa koma. Tapi kalau untuk perempuan, kita pakai kata kerja untuk domir hiya. Nah, komat ini adalah untuk domir hiya. Hiya itu artinya dia perempuan. Ya, semua kata kerja bisa diurai, ada huwa dan hiyanya. Jalasa, jalasat. Doroba, memukul, dorobat. Syariba, minum, menjadi syaribat. Nah, syariba itu huwa, syaribat itu domir hiya, atau untuk kata ganti hiya. Dia perempuan. Nah, di sini untuk mempertegas tadi penjelasan kita di awal, mempertegas, ya. Jadi poin B ini mempertegas bahwa kalau untuk laki-laki, ya, kalau untuk laki-laki sebentar. Nah, ini dia. Kalau untuk laki-laki, kata kerjanya itu pakai domir huwa. Kata kerjanya untuk kata kerja huwa, dia laki-laki. Sedangkan kalau untuk perempuan, ya, pelaku perempuan, kata kerjanya itu pakai untuk domir hiya. Dan ini ada contohnya tadi di sini, ya. Oke, ini nanti masuk di part berikutnya, ya. Oke, sebentar. Ini ada chat. Oke, dari Kak Rosma, ya. Afwan Ustaz, seingat Ana, ketika membuat kalimat kata kerja dahulu, ya, kata kerja di depan, meskipun pelakunya jamak atau banyak, ya, kata kerjanya tetap memakai kata kerja tunggal. Apa benar demikian? Benar. Dan ini nanti di bagian kedua atau ketiga nanti kita akan ambil, ya. Entah itu di bagian kedua atau di ketiga nanti kita akan lihat. Tapi itu benar, ya. Jadi kalau kita sebut, oke, ada satu istilah kemarin kita belum murojaah lagi, ya. Ada istilah namanya apa? Jumlah. Iya. Ya, ini juga sering diingat-ingat, ya. Ini kata-kata yang akan kita terus gaungkan, ya. Kata-kata yang kita akan familiarkan karena istilah-istilah ini sering dipakai, ya, dalam ilmu nahwu. Ya, jadi harus
harus tahu ya, harus paham maksudnya apa ya. Karena kalau satu kata kita tidak tahu ya, ketika menjelaskan ustadznya sudah menjelaskan panjang, hanya karena satu kata yang kita tidak tahu panjangnya itu kita jadi nggak paham. Ya. Nah, ini jumlah fi'liyah, ini istilah dalam bahasa Arab ya. Tulisan bahasa Arabnya begini, jumlatun fi'liyatun. Ya, fi'liyatun. Ya. Ini istilah yang kita sebut dengan kalimat yang diawali kata kerja. Ya, jadi struktur bahasa Arab itu ada dua kalimat, ada yang diawali kata benda, ada yang diawali kata kerja. Di sini kita fokus pada yang diawali kata kerja dulu. Ya. Kita nyambung tadi dengan pertanyaan Kak Rosma tadi. Benar, kalau kalimat diawali kata kerja, maka sebanyak apapun pelakunya, mau dia satu orang, mau dia dua orang, atau lebih dari dua orang, tetap kita pakai untuk domir apa? Tetap domir huwa. Ya, kalau untuk perempuan nanti pakai untuk domir hia, kata ganti untuk hia. Dia perempuan. Nah, ini pembahasan nanti di bagian 2 kalau tidak salah ya. Ini kita masih di bagian 1, memperkenalkan kata kerja dan pelakunya dulu. Kalau laki-laki pakai laki-laki, perempuan pakai untuk perempuan ya. Nanti ada di pembahasan selanjutnya insya Allah. Nah, oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kita lagi belajar apa? Oke, silakan. Oke, di sini ada Ana lupa apa nih? Silakan. Ini Kak Listiana bukan ini? Ya, Kak Listiana ya. Nah, cara mengganti ya, sebentar, ini kita bisa ganti sebenarnya dari sini ya. Jadi kalau kita mau rename, ya rename di sini Kak Listiana, atau ini kalau kelihatan di yang lain juga ya. Sebentar. Please. Ya, ini coba berubah nggak? Ya, jadi kita sudah rubah. Ya, mudah-mudahan berubah ya. Mana tadi? Ya, berubah ya Kak Listiana. Kalau di Ana ini berubah, nggak tahu kalau yang di yang lain juga berubah. Oke, ada Kak Rista. Ini kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Ya. Karena ada keperluan. Oh ya, silakan. Tafadhali. Kak Danti ya. Oke. Karena kemarin saya lagi kegiatan jadi tidak sempat ikut. Oh, Kak Rista, naam. Oke, sudah berubah, syukur. Oke, masih bingung? Bingung karena kemarin. Oke, kalau yang masih bingung untuk hari ini ya bisa nanti melihat video sebelumnya dulu ya. Kalau sudah ada di grup harusnya sudah ada video ya, bisa dilihat untuk yang kelas perdana ya. Dan untuk teman-teman semua ya, ini kebiasaan di kelas kita nanti di awal-awal pertemuan pasti kita akan murojaah ya, dan murojaah itu adalah apa namanya, obat paling manjur ya untuk mengingat pelajaran itu adalah harus dengan murojaah di awal dulu apa yang sudah lewat. Itu kalau sering ikut murojaah mudah-mudahan nyambung ya, kalimat pelajarannya nyambung. Jadi untuk teman-teman kalau bisa ya, kalau bisa itu bisa hadir lebih awal ya, tepat waktu, atau kalau misal tidak sempat hadir dari awal ya, setelah, karena kita ini biasanya ya insya Allah ini selalu tepat waktu ya. Kalau jam 9.30 kita mulainya jam 9, jam 9.30 tidak telat. Ya, jadi di awal itu kita akan mulai dengan murojaah dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari ya, sehingga nyambung dengan pelajaran yang sekarang itu pasti ya, kita akan murojaah karena murojaah itu powerful ya. Itu adalah obat untuk orang-orang yang sering bingung ya, kelupaan dengan materi sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau tidak bisa hadir di awal waktu, berarti harus melihat video dari awal. Jangan di skip. Justru awal itu adalah murojaah. Ya, 10 menit pertama biasanya kita pakai buat murojaah. Itu jangan di skip. Ya. Nah, oke. Jadi bingungnya di mana? Ya, silakan Karista. Yang bingungnya di sebelah mana? Atau semuanya? Masih bingung karena kemarin tidak sempat ikut ya, lagi ada kegiatannya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi sekarang kita simpulkan lagi ya. Kita simpulkan lagi sepintas. Ya, kita bikin sini.
Ya, kita bikin kalimat sederhana. Ya. Untuk akhwat, ya, untuk akhwat ini wajib off video, ya. Tapi kalau mau bertanya lewat suara boleh, silakan, ya. Atau kalau tidak bisa, atau misalnya kalau boleh pakai tulisannya. Nah, silakan. Yang pengguna Zoom ini coba Ana rubah namanya. Mohon maaf, siapa namanya? Yang akun pengguna Zoom tulisannya. Supaya di sini kita pakai nama, kita bisa sapa ya. Di sini ada ya nama-nama kita bisa sapa ya. Nah, dengan Kak siapa? Mohon maaf. Saya Ummu Ufai. Ummu Ufai. Ya. Ummu Ufai. Oke. Di sini sambil ini kita mengingat nama teman-teman semua di sini ya, Ummu Ufai ya. Ya, mohon maaf kalau tulisan namanya salah ya. Baik, Ummu Ufai. Baik, di sini kita akan coba rangkum ya kebingungan Kak Arista tadi. Jadi nahu itu adalah pelajaran bagaimana cara membuat kalimat. Ya, simpelnya begitu. Ya. Maka kalau kita bikin kalimat, misalnya kita disuruh bikin kalimat Muhammad telah datang. Ya, Muhammad telah datang. Oke. Muhammad telah datang. Kemudian kita dikasih kosakata, ya. Muhammad di sini ada Muhammadun, ada Muhammadan, ada Muhammadin. Ya, telah datang nanti ada kata jaa. Karena kita disuruh susun. Nah, susunnya pakai ilmu nahu. Ya, ilmu nahunya apa? Kalau ada kata kerja, ya, maka kata kerja kita dahulukan. Berarti kata jaa dulu. Benar? Sekarang di sini ada opsi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Maknanya semua sama, artinya Muhammad. Pilihnya yang mana? Pilihnya yang Muhammadun. Ya, pilihnya yang Muhammadun. Nah, kita harus tahu alasannya. Kenapa harus Muhammadun bukan Muhammadan? Kan Muhammadan artinya sama, Muhammad juga. Ya. Alasannya apa? Rofa. Karena apa? Rofa. Harus rofa. Harus rofa. Kenapa harus rofa? Alasannya Karena kenapa harus rofa? Karena pelaku ya, pelaku dalam bahasa Arab itu kita sebut ada istilah namanya dia itu dalam keadaan rofa. Ya, benar, pelaku atau kita sebut dengan fa'il ya, fa'il. Fa'il itu benar, fa'il itu dalam bahasa Arab itu dia dalam keadaan rofa atau dirofakan, maka biasa nanti ada tulisan ya, ada istilah fa'il marfu'. Fa'il marfu maksudnya apa? Fa'il itu dalam keadaan rofa gitu ya. Oke, suara Anda jelas? Halo? Ini agak ngelek ya. Jelas insyaallah Ustaz. Jelas. Alhamdulillah jelas. Masih ya, Mas? Oke, taib. Oke, nah silakan ya. Oke. Yang mau izin mungkin bisa langsung tanpa izin juga boleh, nggak apa-apa ya. Ya, tanpa izin. Anda tahu ini adalah sebagai bentuk penghormatan ya kepada kami ya. Tapi untuk supaya lebih kondusif, ini untuk izinnya kami izinkan boleh langsung live ya, boleh langsung live tanpa izin dulu di di chat ya. Nah, oke. Yang di chat ini harus pertanyaan ya, bentuknya harus pertanyaan supaya kita akan buka, terus kita akan kita akan bacakan. Oke. Suara jelas. Oke. Nah, silakan. Boleh ya? Oke. Mudah-mudahan tadi sekilas ya. Jadi nahu itu adalah belajar bagaimana membuat kalimat ya dengan opsi-opsi yang apakah dia apa in, apa an ya di akhir itu ya. Bunyinya atau in atau an, kita ambil yang Kenapa? Karena dia pelaku dalam sebuah kalimat. Kalau pelaku ya harus rofa. Rofa itu ya tandanya apa? Tandanya dhammah di akhir. Ya, mudah-mudahan ada gambaran sedikit ya apa yang sedang kita pelajari sekarang. Dan fa'il ini pembahasan kita sekarang. Ya, fa'il atau pelaku ya dalam sebuah kalimat ya, atau kita sebut dengan subjek ya. Subjek kalau dalam istilah pelajaran Indonesia. Maka ini yang sedang kita pelajari sekarang.
yang sedang kita pelajari sekarang ini adalah yang fa'il ini, ya. Fa'il itu harus marfu. Marfu ini adalah istilah yang dipakai, ya, dalam keadaan marfu biasa ditandai dengan apa? Ditandai dengan dhammah, ya. Jadi kalau kita disuruh pilih ja'a Muhammadun atau Muhammadan? Muhammadun. Ja'a Muhammadun, ya. Kalau kita bilang ja'a Muhammadan, ini berarti bukan Muhammad yang datang. Ya, bukan Muhammad yang datang, tapi ada orang yang datang kepada Muhammad, Ya. Jadi kalau kita bikin kalimat, kita bilang begini. Ja'a Muhammadun. Ini artinya Muhammad telah datang. Tapi kalau kita bilang ja'a Muhammadan, maknanya berbeda. Dia, ini kan bermakna dia ini. Ya, karena kata kerja itu punya makna huwa tadi, ya, makna dia. Dia telah datang kepada Muhammad. Ya, jadi Muhammad di sini malah jadi objek. Yang kita maksud adalah si Muhammad yang datang, tapi kita bilang ja'a Muhammadan. Orang akan paham, oh dia datang kepada Muhammad. Maka ini hanya berbeda harokat, ya. Berbeda harokat, ya, maknanya jadi berbeda. Ya, maknanya jadi berbeda. Berbeda kalau dibilang ja'a bi Muhammadin. Ja'a pakai bi Muhammadin. Apa arti ja'a bi Muhammadin? Dia telah datang kepada Muhammad. Dia datang membawa Muhammad. Ini Muhammad digotong si Muhammadnya. Ya, Muhammadnya digotong. Ya. Ja'a bi Muhammad, jadi Muhammad itu dibawain. Ya, jadi lihat perbedaan harokat. Ya, kalau Muhammadin ini ada perbedaan dengan yang sebelumnya, ya, karena dia ada bi. Bi ini akan terlihat jelas perbedaannya dengan kalimat sebelumnya, ya. Jadi di samping ada bi, juga di sini, ya, ada harokat kasroh. Ya, maka ini harokat ini itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya, sedikit anak cerita, ya. Ini sedikit anak cerita untuk begitu pentingnya ilmu nahwu, ya. Jadi begini, seorang disebut dengan bapak ilmu nahwu, ya, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliau disebut dengan bapaknya ilmu nahwu, ya. Beliau yang pertama kali menuliskan ilmu nahwu, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, beliau masuk ke dalam rumah beliau, ya, dari depan masuk ke dalam rumah, ketemu anaknya di depan rumah, ya. Terus kata anaknya apa? Ma ajmalus sama. Ya, ma ajmalus sama. Ya, harokat akhir dia tidak kasih harokat. Ya. Ma ajmalus sama. Kemudian, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Sebentar, ini kita mute dulu supaya lebih kondusif, ya. Oke. Ma ajmalus sama. Ya. Kemudian kata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anaknya, ya, anaknya bilang ma ajmalus sama. Abul Aswad mengatakan an-najm, ya, an-najmu. Artinya bintang. Ya. Apa arti ini? Ma ajmalus sama artinya apa yang paling indah di langit. Bapaknya bilang an-najmu, bintang. Terus kata anaknya, ma ajmalus sama. Dia mau bilang apa? Betapa indahnya langit. Ya, di sini harokatnya salah. Kalau dia mau bilang betapa indahnya langit, harokatnya harusnya apa? Harokatnya harusnya fathah di sini. Ya, harokatnya harus ma ajmalas sama'a. Ya. Kalau tadi ma ajmalus sama'i. Kalau kita bilang ma ajmalus sama, maknanya bermana pertanyaan, apa yang paling indah di langit? Tapi kalau kita mau bikin pernyataan betapa, ya, alangkah indahnya, maka maknya di sini namanya ma ta'ajjubiyah. Maka ajmalunya dirubah menjadi ajmala. Ya. Terus kata bapaknya, la takul ma ajmalas sama. Ma ajmalas sama. Betapa indahnya itulah langit, ya. Kemudian Abul Aswad setelah kejadian tersebut, ya, beliau bilang bagaimana bisa seorang ahli nahwu, yang maksudnya menunjuk kepada dirinya, keluarganya ditimpa dengan kebodohan tentang nahwu, ya. Kemudian beliau mulai menuliskan ilmu nahwu untuk disebarkan, ya, supaya di kaum muslimin, ya, tidak bodoh dengan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu ini bisa berdampak pada hukum-hukum juga, ya, hukum-hukum dalam ayat, ya, itu dampaknya dari hanya berbeda harokat, ya, itu akan berbeda hukum, ya. Contohnya kita ambil dalam ayat tentang wudhu, ya, dalam ayat tentang wudhu. Kalau kita lihat ayat tentang wudhu itu, ya,
Nah, bagaimana ayatnya? Idza kumtum. Ya, ini coba kita bahas sedikit di sini ya, supaya ini teman-teman termotivasi ya untuk belajar ilmu nahwu. Ya, kita lihat dalam hukum wudhu saja itu berlaku ilmu nahwu yang kalau harokatnya berbeda, hukumnya akan berbeda. Coba kita lihat di sini ya. Idza kumtum ya, idza kumtum. Gimana ayatnya? Idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum. Ya, coba kita lihat ini pelan-pelan nanti ya. Fagsilu wujuhakum ya, wa diyakum ya. Nanti kita akan coba kasih warna berbeda untuk harokat yang perlu kita lihat. Wa aydiyakum idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ya, ilal marafiqi wamsahu ya, wamsahu biru'usikum ya, biru'usikum wa arjulakum ya, ilal ka'bain ya, masya Allah. Taib, ilal ka'bain. Oke. Di sini beberapa harokat yang perlu kita lihat, tidak semuanya ya, karena ini menyangkut. Oke, sebentar, ini kita biru'u ya, biru'usikum ya, wa arjulakum ilal ka'baini ya. Ini kalau tidak salah ada di surah Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah. Ayat 6 ya, benar ya. Ilas sholati ya, fagsilu ya, wujuh. Di sini beberapa harokat kita akan kasih beda warnanya ya, supaya kita ini jadi pembahasan kita. Wujuhakum wa aydiyakum. Oke, wa aydiyakum ya, ilal marafiqi. Oke, wamsahu ya, wamsahu. Oke. Di sini kita kasih beda, ada beberapa ini, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Oke. Di sini kita lihat bagaimana peran ilmu nahwu dalam membentuk hukum. Ya. Kata Allah apa? Idza kumtum ilas sholati. Kalau kalian mau sholat, ya, idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum ya, maka basuhlah wajah kalian. Lihat, kata wajah di sini berharokat apa? Fathah. Ya, karena dampak dari kata fagsilu sebagai objek. Ya, fagsilu wujuhakum. Kemudian apalagi yang dibasuh? Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan kalian sampai siku. Oke. Kemudian datang perintah kedua. Kalau atas tadi kan fagsilu, basuhlah. Perintah keduanya apa? Wamsahu bi. Wamsahu bi itu artinya mengusap. Ya. Wamsahu biru'usikum ya, dan bukan basuh tapi usaplah kepala kalian ya. Kemudian datang ya, dalam ilmu nahwu harusnya kalau di sini kasroh biru'usikum ini ya. Ini kasroh nih. Ru'usi ya. Harusnya di sini juga kasroh karena dia datang setelah kata yang kasroh. Tetapi di sini kita lihat dia bukan kasroh tapi fathah. Kenapa? Karena hukumnya adalah kaki itu dibasuh, bukan diusap. Lihat ya, bagaimana harokat itu bisa merubah hukum ya. Kalau orang baca wa arjulikum dan ada bacaan lain wa arjulikum, tapi hukumnya nanti beda. Nah, itu dia ikut hukumnya yang dibasuh. Kenapa? Karena dia ikut harokat fathah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian wa arjulakum. Dia ikut hukumnya juga dibasuh. Ya, lihat bagaimana perbedaan harokat ya, itu bisa merubah hukum. Bagaimana dengan wa arjulikum ya Ustaz? Ya, famsahu wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, ada ya dalam hukum wudu itu boleh mengusap, tapi yang diusap wa arjulikum kaki, yang dimaksud apa? Mengusap sepatu. Ya, orang ada hukum namanya mashul khuffain ya. Dalam ilmu fikih namanya ada istilah
Mashul khuffain, ya, menyapu kedua sepatu. Kapan orang boleh? Ya, ketika wudhu hanya boleh mengusap sepatunya saja, tidak perlu buka kakinya, tidak perlu buka sepatunya sama kaos kakinya. Hukumnya adalah boleh untuk orang yang mukim, ya, yang tidak dalam perjalanan, itu hukumnya sehari semalam boleh melakukan hal tersebut, dengan catatan syaratnya harus sudah berwudhu, kemudian dia pakai sepatu. Ketika dia batal wudhunya, maka boleh melakukan namanya mashul khuffain. Ya, ketika dia wudhu seperti biasa, ya, cuci tangan, ya, kemudian kumur-kumur, hidung, muka. Ketika sampai di kaki boleh hanya mengusap sepatunya aja. Jadi diusap bagian atasnya, dan itu sudah dianggap seperti orang yang mencuci kaki ketika wudhu. Untuk mukim itu hanya 1 hari 1 malam. Tapi kalau untuk musafir, ya, hukumnya berlaku sampai 3 hari. Nah, kalau 3 hari dia, misal ada orang yang 3 hari tidak buang air, ya, semua. Nah, dia berlaku, ya, berlaku selama 3 hari itu boleh dia pakai hukum, ya, kalau dia mau wudhu, batal wudhunya, boleh hanya mengusap sepatunya saja. Tapi syaratnya tidak boleh buka sepatu. Kalau sudah buka sepatu, maka hukum masul khuffain itu diulang baru lagi. Nah, oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, tidak ada, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana peran, ya, ilmu nahwu itu dalam membentuk sebuah hukum ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih. Oke. Ini kita lanjut, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan berarti. Ya, lanjut ke latihan, ya. Di sini kita akan lihat latihannya, latihan fa'il, ya, latihan yang fa'il. Oke. Kalau tidak pertanyaan kita lanjut ini, ya, kita lanjut. Berikut ini adalah ketentuan fa'il. Sebentar. Oke. Type of one. Kita lanjut, ya. Berikut ini adalah ketentuan fa'il, kecuali. Ya, jadi poin A, B, C, D ini di antara ini adalah ketentuan dari fa'il. Tapi ada pengecualiannya. Kita cari pengecualiannya di mana, ya. Oke. Bagian A, ya, isim rofa datang setelah fi'il. Ya, jangan dijawab dulu, ya. Ini kita baca satu-satu. Bagian B, fa'il akan sesuai dengan fi'il dari segi bilangan, ya, tunggal, mufrad atau jamak. Oke, ini pembahasan berikutnya, ya. Bagian C, fa'il akan sesuai dengan fi'il dari segi jenis, ya. Untuk bagian D, ya, bisa berupa isim mu'rab, ya, atau bisa berupa isim mabni. Silakan. A. Kira-kira yang mana? Ya? Yang A. Oke. Itu Oke, benar. bagian A, isim rofa datang setelah fi'il. Fa'il, apakah dia isim rofa datang setelah fi'il? Benar atau salah? Benar. Benar. Ya, dia benar. Oke, ini berarti bukan pengecualian, ya. Bagian A bukan pengecualian. Yang kita cari apa? Kecuali. Oke. Bagian B, ya, bagian B. Fa'il akan sesuai dengan fi'il dari segi bilangan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan untuk pembahasan berikutnya, ya. Ya. Di sini kita akan coba jelaskan sedikit, ya. Nah, fa'il akan sesuai dengan fi'il dari segi bilangan, ini tidak benar. Maksudnya apa? Kalau fa'ilnya jamak, nanti fi'ilnya juga nanti jamak. Itu tidak benar, ya. Maka ini kita sebut dengan ini masuk pengecualian, ya, masuk pengecualian. Yang kita sebut di sini maksudnya. Nah, silakan. Kak Hendayana, ada pertanyaan? Oh, enggak, ya? Enggak. Oke. Jadi maksudnya pertanyaan di sini yang bagian B ini, ya, bagian B ini itu kalau kita bikin contoh misalnya koma Muhammadun, ya.
kemudian kita mau bikin Muhammadnya 2 orang, ya, ada 2 orang nama Muhammad. Nah, kalau 2 orang, komanya itu nanti jadi koma Muhammadani. Ya, 2 orang Muhammad, 2 orang Muhammad berdiri. Nah, dalam bahasa Arab ini salah. Salah. Ya. Iya. Jadi salahnya itu apa? Ini Koma. fa'ilnya, pelakunya 2 orang, fiilnya juga punya untuk 2 orang. Nah, ini salah. Ya, tidak boleh. Fiil tetap akan tunggal, dan ini pembahasannya nanti di bagian kedua ya. Ini pertanyaan tadi Kak Kak siapa tadi? Tadi ada yang bertanya ya. Karosma ya, Afan Karosma ya. Tadi Karosma. Nanti itu pembahasan untuk yang, tapi di sini dia termasuk yang dikecualikan ya, tidak. Ya, jadi tidak masuk ketentuan dari fa'il. Ya, silakan ada pertanyaan? Ya. Ini kalau bagian B ini, kalau dari susun kalimatnya fa'il akan sesuai dengan fi'il dari segi bilangan itu benar kalau sesuai dengan kalimat itu. Kalau fa'ilnya mufrad ya fi'ilnya mufrad, tapi kalau fa'ilnya musanna ya musanna kalau sesuai dengan B itu. Tapi ini di sini kita maksudnya segi bilangan ya, bukan dari segi jenis. Segi bilangan ya, segi tunggal ya, mufrad, jamak ya. Oke, di sini harusnya tunggal musanna ini ya, afwan. Ya. Tunggal musanna jamak. Maksud ana adalah fa'il itu datang setelah fi'il atau datang sebelum fi'il yang kita sebut fa'il? Kalau fi'liyah. Oke, coba kita bikin ini di sini ya, sebentar. Ini nanti pembahasannya berbeda ya, pembahasannya berbeda itu nanti di namanya mubtada dan khobar. Makanya kenapa kita harus tahu dulu bahwa fa'il itu koma Muhammadun. Ya, Muhammadun. Fa'il itu harus datang setelah fi'il. Karena kalau dia datang sebelum fi'il, ya, apakah kita sebut fa'il? Tidak, ya. Namanya bukan fa'il. Ya. Dia bukan fa'il. Ini pembahasannya nanti di pembahasan berikutnya itu ada di pelajaran 3 kalau tidak salah, pelajaran 3 dan 4 ya, mubtada dan khobar. Nah, oke. Sampai situ ya. Oke. Jadi untuk nomor 1 ini ya, ketentuannya itu adalah yang kecuali adalah bagian B. Ya, bahwa fa'il itu tidak sesuai dengan jumlah fiilnya ya. Kalau failnya 2 orang, nanti fiilnya juga harus 2 orang. Ini salah. Yang benar apa? Fiil tetap tunggal walaupun pelakunya berjumlah ya, berbilang. Nah, ini nanti penguat pembahasannya nanti di pembahasan bagian kedua ya, Oke, sekarang kita lihat lagi nomor 2 sini. Garis bawahi fa'il dalam kalimat-kalimat berikut ini. Bagian A. Fariha at-talibu binajahihi. Akala rajulu al-khubza. Oke, di sini bukan pilihan ya, benar. Kita langsung coba kita jawab ini. Bagian A. Bagian A ini mana pelakunya? Tolibu. At-talibu ya, farihat talibu binajahihi. Nanti kita akan ambil maknanya. Akalal rajulu al-khubza. Ar-rajulu ya, karena ustadznya sudah baca dhammah di situ ya. Dahabat al-ummu ila suqi. Al-ummu ya. Ia derusu Tolhatu al-ulum al-islamiyata. Mana? Ya, Tolhatu. Di sini sangat mudah untuk menentukan fa'il. Kenapa? Karena dia manusia, nama orang, dan bukan kata benda mati. Ya, bukan kata benda mati. Jadi lebih mudah untuk mendeteksi fa'il. Oke. Kita akan ambil maknanya. Fariha artinya gembira, atau libu murid itu. Jadi kalau kita terjemahkan, murid itu gembira binajahihi. Ya, gembira dengan kesuksesannya, gembira dengan keberhasilannya. Najah ya, najahun itu artinya keberhasilan ya, atau kesuksesan. Farihat talibu binajahihi. At-talibu di sini sebagai fa'il. Nah, kalau fa'il di sini tidak dikasih harokat sengaja untuk
ya membentuk pola ya di kepala teman-teman bahwa kalau fa'il itu harus Doma. dhammah. Nah, di sini kita melatih bagaimana cara membuat kalimat atau cara membaca kitab gundul atau membaca kalimat tanpa harokat. Ya, kita pelajari adalah harokat-harokat akhir sesuai dengan fungsinya. Tolib fungsinya di sini sebagai fa'il. Fa'il itu marfu tandanya dhammah. Maka salah kita bilang farihat toliba atau farihat tolibi. Salah, harusnya farihat tolibu. Ya, begitu ya. Oke. Begitupun dengan nomor 2 atau bagian B. Akala rojulu al-khubza. Akala artinya makan. Ar-rojulu laki-laki itu. Al-khubza artinya roti. Ya. Akala rojulu al-khubza. Ya, laki-laki itu telah makan roti tersebut. Ya, roti. Maka ar-rojulu di sini sebagai fa'il. Kalau fa'il dia marfu tandanya dhammah. Kalau kita baca akala rojula salah, ya. Apalagi misalnya akala rojula al-khubzu, misalnya ya. Kita susun kalimat ini, kita bilang akala rojula al-khubzu. Itu maknanya si roti makan si laki-laki tersebut. Nah, ini kan maknanya fatal. Harusnya si laki-laki makan roti, bukan si roti yang makan si laki-laki. Nah, Akala jadi hanya berbeda harokat. Gimana? Akala ustadun. Kalau bisa. Bisa tanya. Nah, akala ustadun apa? Akala ustadun al-khubzah. Al-khubza bisa. Nanti di sini bisa diganti dengan isim-isim yang lain, kata benda yang lain ya, mana al-ustadzu, al-mudarrisu, at-talibu, al-waladu, bisa diganti juga dengan untuk yang perempuan misalnya. Ya, kalau ganti untuk perempuan berarti akala berubah menjadi akalat. Ya, akalat gitu ya. Akalat Fatimatu al-khubza. Ya, si Fatimah telah makan roti itu. Ya, gitu ya. Jadi bukan Fatimata tapi Fatimatu. Oke. Lanjut nomor bagian C-nya ya. Ini kita lihat waktunya sebentar. Masya Allah, sudah lewat ya. Oke. Kita ambil ini mananya ya. Dhahabat artinya pergi, al-ummu artinya ibu. Ibu itu telah pergi ila suqi ke pasar. Maka kalau kita bilang dhahabat al-ummu sebagai pelaku, maka salah kalau kita bilang dhahabat al-umma atau dhahabat al-ummi. Yang benar dhahabat al-ummu. Ya, dia harus marfu tandanya dhammah. Ya. Ya derusu ini fi'il mudhari, sedang belajar. Ya. Ya derusu tolhatu apa tolhata? Tolhatu. Tu-nya pakai dhammah saja, tidak dhammatain ya, dhammah saja. Tolhatu gini ya. Berarti dia sebagai pelaku di sini, maka dia harus marfu. Marfu itu tandanya dhammah. Maka ya derusu tolhatu al-uluma al-islamiyata. Artinya Tolhah sedang belajar ilmu keislaman. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan, ini sudah lewat. Nah, Ustaz, fa'il itu harus silakan. Fa'il itu harus ma'rifah ya sepertinya. Fa'il boleh ma'rifah, boleh nakirah. Ya, boleh ma'rifah. Kalau misalnya akala rajulun kan bisa aja ya. Bisa. Misalnya akala rajulun al-khubza. Kita memberikan kesan ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki telah memakan roti tersebut. Boleh. Ya. Ya, boleh pakai tanwin yang maknanya bermakna umum ya, bukan bermakna khusus. Akala rajulun. Seorang laki-laki telah makan roti tersebut. Rotinya kita tahu, tapi orang yang makan kita tidak tahu. Ya, tidak tahunya dari mana? Yang kita tidak tahunya karena dipakai tanwin ya. Tanwin itu punya makna seseorang ya, seorang laki-laki. Nah, oke. Sampai di situ soal akhir, bukan soal akhir. Pertanyaan terakhir silakan.
Boleh Ustaz. Uridu. Tafadhali. Nanya Ustaz. Kak Listiana, tafadhali. Kalau baca huruf gundul gimana? Kan nggak ada patokan harokatnya itu Ustaz. Nah, ini di Terus sini kita masih dibantu dengan harokat, ya. Masih dibantu dengan harokat. Nah, orang kalau untuk bisa membaca kitab gundul, ya, atau untuk membaca kalimat dalam bahasa Arab yang tidak berharokat, ya, setidaknya dia harus menguasai 2 ilmu. Pertama ilmu nahu yang sekarang kita pelajari, sama satu lagi ilmu sorof. Ya, kalau sudah itu digabung, ya, tinggal ditambah lagi dengan memperbanyak kosakata. Maka itu akan selesai sudah bahasa Arab. Ya, selesai sudah bahasa Arabnya. Jadi kuasai 2 ilmu, ilmu nahu, ilmu sorof. Nahu itu memperhatikan harokat akhir sesuai dengan fungsinya. Kalau sorof itu memperhatikan harokat dari awal sampai sebelum terakhir. Itu pekerjaan ilmu sorof, ya, memberikan harokat ini, harokat itu, dan didukung dengan hafalan kosakatanya juga. Nah, kalau di sini kita masih dibantu dengan harokat dulu, ya, harokat. Nah, oke, silakan Kak Listiana tadi. Ya na'am Ustaz, syukran. Nah, Satu lagi bisa nggak Ustaz? Satu lagi. Satu lagi, Dayana, fadhal. Satu lagi Ustaz. Nah, soal. Satu lagi Ustaz. Al-ulama atau al-uluma? Al-uluma, mana ulama di sini? Tidak ada ya? Al-uluma. Bukan ulama itu ya? Bukan. Ulum artinya ilmu. Ilmu ya. Ulum ya. Ilmu keislaman. Yang ini ya. Ya, ulama di sini ana belum tulis ulama di sini ya. Tidak ada ulama. Al-ulama belum sarapan kayaknya ini. Kayak ini. Keteringsut ulama ya. Punten Kang. Enggak apa-apa. Labas ya. Kalau ulama tulisannya begini, al-ulama. Gini ya. Ada kelihatan, ini dia. Baru muncul al-ulama tulisannya begini. Ilmu keislaman kan itu. Ya, ilmu keislaman ya, ulumal islamiyata. Oke. Saru Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Nah, labas. Khair insyaallah, labas. Akala rajulun kubsa. Dalika soalun Indayana. Dalika soalun akhir. Itu pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika masih lihat video masih bingung, tanyakan di dalam grup ya, tanyakan di grup, atau masih malu-malu di grup boleh di japri ya. Dan kami akan jawab insya Allah kalau sudah luang ya waktunya. Nah, oke, sampai di situ ya. Kita tutup ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kita tutup nakhtatimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, hayyakumullahu jami'an. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah.